Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Adapun judul jurnal yang telah saya review yaitu Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika Berbasis Pendidikan Karakter dengan Model Problem Based Instruction. Jurnal ini merupakan jurnal ilmiah pendidikan fisika dari Al-Biruni, kemudian yang diterbitkan pada tahun 2015 dan penelitinya itu Rahmadiani. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan bahan ajar fisika atau silabus, seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, modul, lembar kerja dan penilaian berdasarkan pada pendidikan karakter dengan validitas, praktik, dan masalah efektif berdasarkan model instruksi, materi suhu dan kalor. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu siswa kelas 10B MAN 1 Sungai Penuh. Kemudian metode penelitiannya yaitu jenis penelitian dan pengembangan. Kemudian variabel penelitiannya adalah perangkat pembelajaran fisika berbasis pendidikan karakter. Kemudian cara dan alat ukurnya yang digunakan yaitu model pengembangan perangkat pembelajaran yang digunakan adalah model 4D, yaitu terdiri dari 4 tahap, yaitu pendefinisian atau define, kemudian perancangan atau desain, kemudian yang ketiga adalah pengembangan dan development, dan yang terakhir adalah penyebaran atau disseminate. Oke, adapun hasil penelitiannya, yang pertama, pada tahap awal atau tahap pendefinisian, peneliti menjelaskan bahwa perangkat pembelajaran yang digunakan harus dapat mengoptimalkan aktivitas berpikir siswa. Selain itu, menurut peneliti, perangkat pembelajaran yang digunakan haruslah berbasis pendidikan karakter agar siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran suhu dan kalor, tetapi juga memahami, menyadari, dan pada akhirnya menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan karakter di dalam diri masing-masing siswa. Kemudian yang kedua, pada tahap kedua yaitu tahap desain, kegiatan pembelajaran dirancang sesuai dengan langkah model problem based instruction, yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing pengalaman individual atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, hasil penelitian pada tahap ketiga yaitu development. Pada tahap ini dilakukan validasi terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Dari hasil validasi, nilai rata-rata persentase untuk perangkat pembelajaran yang dikembangkan semuanya berada di atas 85%, di mana nilai ini mengindikasikan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan berada pada kategori sangat valid. Oke, kita beralih ke bagian critical review journal atau review jurnal yang sesungguhnya. Dimulai dari abstrak terlebih dahulu. Nah, jurnal di atas diawali dengan abstrak sebagaimana jurnal pada umumnya. Jurnal ini diawali dengan abstrak yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Hal ini sedikit berbeda dari jurnal pada umumnya. Jurnal pada umumnya itu biasanya dia bahasa Indonesianya terlebih dahulu, kemudian di bawahnya itu adalah bahasa Inggris. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah selama isi abstraknya sesuai dengan yang semestinya. Abstrak ditulis dengan ringkas namun padat. Abstrak pada jurnal ini memuat tujuan dilakukannya penelitian, dampak, metode yang digunakan, serta hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Pada bagian akhir dari abstrak penelitian ini terdapat kata kunci yang berjumlah 3 kata kunci. Selanjutnya, ditinjau dari kerapian penulisan. Jurnal ditulis dengan rapi. Dalam penulisannya pun tidak ditemukan kesalahan pengetikan dan kata yang termasuk bahasa asing,
semuanya dicetak miring sesuai dengan aturan karya tulis ilmiah. Ukuran huruf dan jenis huruf yang digunakan juga standar penulisan karya tulis. Oke, kita beralih ke bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan dijabarkan mengenai latar belakang diangkatnya topik tersebut sebagai fokus penelitian seperti pada kutipan berikut. Setelah diamati, ternyata perangkat pembelajaran fisika yang digunakan guru dalam pembelajaran belum mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dia memberikan salah satu contoh itu silabus, namun dalam penelitian ini yang akan dikembangkan itu ada beberapa, yaitu mencakup silabus, RPP, LKPD atau LKS dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, peneliti juga menguraikan upaya pemecahan masalah terhadap permasalahan yang diteliti, seperti pada kutipan berikut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya tadi adalah dengan mengembangkan suatu perangkat pembelajaran fisika berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan karakteristik siswa dan dapat mengarahkan serta merangsang aktivitas belajar siswa. Jadi, saran yang diberikan dari peneliti untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yaitu dengan mengembangkan perangkat pembelajaran fisika berbasis pendidikan karakter. Oke, pada bagian pendahuluan juga selain menampilkan alasan peneliti melakukan penelitian tersebut dan dampaknya dan upaya pemecahan masalah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, peneliti juga menguraikan dampak yang akan diperoleh setelah mengimplementasikan atau setelah melakukan pengembangan perangkat pembelajaran ini. Jadi dia mengatakan seperti ini. Pemilihan model problem-based instruction didasari karena model ini dapat merangsang serta meningkatkan aktivitas berpikir siswa. Karena pada model pembelajaran ini, siswa dilibatkan dalam suatu pemecahan masalah yang disajikan oleh guru. Nah, dia menjelaskan bahwa problem-based learning atau problem-based instruction itu dapat menumbuhkan pendidikan karakter di kalangan siswa karena model ini menggunakan masalah real yang sering dijumpai oleh siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, dengan penulis menjabarkan hal tersebut di atas secara rinci, pembaca telah mendapatkan gambaran mengenai peran atau dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis problem-based instruction. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka memuat kerangka teori, di mana peneliti menguraikan secara sistematis tentang teori yang ia gunakan dalam penelitian ini. Mulai dari peneliti menjelaskan bagaimana peran guru dalam melaksanakan model problem-based instruction seperti pada kutipan berikut. Nah, di sini peneliti mengutip salah satu pendapat, yaitu pendapat dari Rianto yang mengemukakan bahwa peran guru dalam pelaksanaan model problem-based instruction yaitu mengajukan permasalahan nyata, memberikan dorongan, memotivasi dan menyediakan bahan ajar dan fasilitas yang diperlukan peserta didik untuk memecahkan masalah. Jadi dengan kata lain, guru dalam pelaksanaan model problem-based instruction itu berperan sebagai fasilitator. Jadi guru tidak menjadi sumber informasi utama. Siswa bisa lebih aktif dalam menemukan materi-materi atau informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapkan kepada mereka. Nah, selain itu peneliti juga menjelaskan apa itu model problem-based instruction dalam kajian pustaka ini dan bagaimana langkah-langkah penerapannya. Nah, di sini
peneliti menjelaskan apa itu problem based instruction, kemudian menampilkan juga langkah-langkah atau sintaks model problem based instruction. Nah, ini biasanya dimasukkan ke dalam RPP untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran tersebut terstruktur apa-apa yang ingin atau yang akan kita lakukan ketika kita memilih salah satu metode atau kita memilih sebuah metode atau model pembelajaran. Jadi sintaks dalam pembelajaran itu sangat penting. Kemudian dalam kajian pustaka, teori yang diambil oleh peneliti sangat relevan dan berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, tidak menjelaskan hal lain yang tidak berkaitan dengan penelitian. Namun, peneliti kurang dalam menjelaskan kerangka konsep dalam penelitian tersebut. Peneliti kurang menjabarkan kerangka berpikirnya, di mana kerangka berpikir ini dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Semua yang ada pada kajian pustaka hanya berpusat pada kerangka teori. Jadi pada bagian kajian pustaka itu peneliti kurang menuangkan pemikirannya sendiri. Dia hanya berpatokan pada teori saja dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian kelebihan dari tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu rujukan yang diacu itu peneliti jelas, setiap kutipan terdapat sumber yang jelas. Selanjutnya, bagian lain dari jurnal penelitian yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian, peneliti menjabarkan desain penelitian yang digunakan dan teknik dan tidak menjelaskan teknik penentuan sampel sebagaimana kutipan berikut ini. Nah, ini peneliti menjelaskan jenis penelitian yang digunakan. Nah, terlihat penelitian yang digunakan itu adalah research and development atau yang biasa kita sebut dengan sebutan R&D. Nah, di sini juga pada bagian metode penelitian, peneliti juga mengemukakan model pengembangan yang bagaimana yang akan dia adaptasi dalam melakukan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, di mana model yang digunakan itu adalah model 4D yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama define atau pendefinisian, kemudian yang kedua adalah desain atau perencanaan, kemudian yang ketiga adalah develop atau pengembangan, dan yang terakhir adalah disseminate atau penyebaran. Oke. Dalam metode penelitian, peneliti sama sekali tidak menguraikan mengenai variabel penelitian, begitupun dengan definisi operasional, sehingga pembaca tidak dapat mengetahui variabel-variabel apa saja yang terlibat dalam penelitian ini dengan hanya membaca jurnal tersebut. Nah, sebelumnya tadi sempat kita singgung mengenai variabel penelitian. Nah, variabel penelitian yang disebutkan tadi itu adalah perangkat pembelajaran fisika. Nah, perangkat pembelajaran fisika ini diidentifikasi bahwa dia adalah variabel berdasarkan judul yang dituliskan oleh peneliti, di mana judul dari penelitian ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran fisika berbasis problem based instruction, berbasis pendidikan karakter dengan model problem based instruction. Nah, di sini sebenarnya terdapat tiga variabel. Variabel pertama yaitu perangkat pembelajaran fisika, kemudian variabel kedua adalah pendidikan karakter, kemudian yang ketiga adalah problem based instruction. Namun tidak dapat dijustifikasi bahwa di mana kedudukan dari ketiga variabel ini. Karena dalam metode penelitian maksud dari variabel tersebut tidak dijelaskan oleh peneliti. Itu merupakan salah satu kekurangan dari jurnal penelitian yang saya review. Kemudian pada bagian metode penelitian juga tidak dijelaskan mengenai teknik pengumpulan data, sehingga pada bagian ini peneliti sama sekali tidak sama sekali tidak mendapatkan gambaran mengenai pengolahan data yang diperoleh dari penelitian ini.
Oke. Pada bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana bagian hasil dan pembahasan ini merupakan jantung atau bagian yang paling penting, bagian yang paling berpengaruh dalam sebuah penelitian, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti membagi hasil dan pembahasan tersebut ke dalam 3 poin. Yang pertama, tahap pendefinisian. Dapat dilihat apa yang didefinisikan oleh si peneliti. Dia mendefinisikan perangkat pembelajaran yang ada di sekolah tempat ia meneliti, dan yang bagaimana seharusnya yang digunakan dalam sekolah tersebut agar tujuan pendidikan karakter itu bisa tercapai. Jadi dijelaskan pada bagian tahap pendefinisian ini di bagian hasil dan pembahasan. Kemudian pada bagian selanjutnya, pada bagian metode penelitian tidak menjelaskan cara apa yang dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh. Nah, itu tadi pada bagian metode penelitian. Namun pada bagian hasil dan pembahasan ini tetap menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan seperti salah satu bagian berikut ini. Jadi ini adalah print screen nilai validitas dari yang dilakukan pada jurnal penelitian ini. Jadi pada jurnal ini, jika dilihat dari bagian hasil dan pembahasan, dia melakukan uji validitas. Namun pada bagian metode penelitian tadi, hal tersebut tidak dijabarkan sehingga masih meraba-raba uji validitas yang seperti apa yang digunakan sehingga menghasilkan persentase atau nilai-nilai yang ada pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian hasil dan pembahasan, jika dilihat secara langsung, tidak ada korelasi antara pembahasan dengan metode penelitian yang dilakukan, sebab pada metode penelitian tidak mencantumkan apapun mengenai pengolahan data, hanya menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada metode penelitian itu hanya dijelaskan jenis penelitiannya apa, yaitu R&D. Namun pada metode penelitian tidak menjelaskan mengenai variabel, tidak menjelaskan mengenai definisi operasional variabel, kemudian tidak menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jadi pada hasil yang diperoleh dari bagian hasil dan pembahasan itu bukan diragukan, tapi bisa dibilang keabsahan atau kevalidan dari data yang diperoleh tersebut masih diragukan karena teknik analisis ataupun teknik pengumpulan data yang ada pada metode penelitian itu harusnya menjadi pedoman untuk kita mengolah data dan menghasilkan data yang bisa dijabarkan pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh si peneliti pada bagian metode penelitian dan berimbas pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, di sini peneliti menjelaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Namun dalam pelaksanaannya peneliti hanya melakukan satu bagian saja, yaitu pengembangan, dan tidak melakukan research-nya. Jika kita kembali pada tujuan dari penelitian dan pengembangan itu ada dua. Yang pertama menghasilkan produk, kemudian produk tersebut bisa diuji efektivitas. Nah, peneliti berhasil menghasilkan sebuah produk di mana produknya itu adalah perangkat pembelajaran fisika berbasis pendidikan karakter dengan model problem based instruction. Nah, itu adalah produk yang dihasilkan dari penelitian ini. Namun, produk tersebut belum diuji efektivitas. Apa yang menjadi indikator kita melakukan sebuah uji efektivitas?
ketika perangkat pembelajaran tersebut praktis dalam penggunaannya. Praktis di sini maksudnya adalah menyusahkan atau tidaknya, memudahkan atau tidaknya penggunaan perangkat pembelajaran ini. Apabila perangkat pembelajaran ini mudah atau tidak menyusahkan, maka bisa dikatakan efektif. Maka perangkat pembelajaran tersebut bisa dikatakan efektif. Namun pada penelitian ini tidak dilakukan hal tersebut karena langkahnya itu berhenti pada tahap development-nya saja. Nah, kita tidak bisa menyalahkan si peneliti karena tidak menyertakan research-nya, hanya mengemukakan mengenai development-nya. Namun jika ada pertanyaan yang muncul, apakah penelitian ini telah selesai? Jawabannya tidak, penelitian ini belum selesai karena dari jenis penelitiannya saja ada dua, development dan research. Sedangkan peneliti hanya melakukan development-nya saja, berarti research-nya belum dilakukan sehingga peneliti ini belum dikatakan selesai. Nah, adapun subjek penelitian yang dipaparkan sebelumnya kurang pas jika disebut sebagai subjek penelitian, sebab jika disebut subjek penelitian, maka terdapat populasi dan sampel. Namun pada penelitian ini tidak terdapat populasi dan sampel karena uji cobanya dilakukan itu uji coba terbatas, bukan uji coba secara keseluruhan. Sehingga subjek penelitian dalam penelitian ini lebih tepatnya disebut sebagai sampel uji atau sampel uji namanya untuk penelitian ini, bukan subjek penelitian. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.